asumsinya itu kalau kulit sensitif itu berarti saya udah baket dong dari lahir gitu. Padahal belum tentu. Oh, belum Ya. tentu. Ya, Jadi bisa aja keluarnya itu taunya itu setelah beberapa kali memakai suatu produk tertentu gitu. Benar. Baru kita tahu. Iya, benar. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Maria Mary. Aku akan jadi host di episode podcast kali ini. Tentunya aku nggak sendiri, aku ditemani sama salah satu dokter dari IMBC Clinic. Halo dok, apa kabar? Halo Maria, kabar baik. Terima kasih kita sudah diundang hadir di sini. Sama-sama. Ya, saya dengan Dr. Imelda dari IMBC Skincare. Hari ini saya diundang oleh Maria untuk berbincang-bincang sedikit permasalahan kulit. Nah, Boleh dijelasin background dan kesibukannya sekarang dok? Oke, kalau saya itu bergerak di bidang estetika ini sudah lama ya Maria ya. Dari tahun 2005. Oh cukup lama Ya, itu. sudah cukup lama. 10-15 tahun ya? Ya, kurang lebihnya. Ya, jadi pengalamannya sih sudah lumayan ya, sudah banyak menemukan berbagai macam banyak. permasalahan kulit lah dengan berbagai macam problem wajah pada pasien seperti itu. Jadi saat ini saya itu praktek sehari-hari di bidang estetika, hanya bidang estetika, tidak ada yang lain. Oh jadi khusus kecantikan gitu ya? Khusus kecantikan saja ya. Jadi kita menanganin berbagai macam permasalahan kulit dengan tindakan-tindakan juga, dan terutama kita mengeluarkan produk ya yang kita kasih brand dengan IMBC Skincare. Oh jadi ini produk dari dokter sendiri? Iya benar. Jadi itu berdasarkan formulanya ini ya. Maksud saya itu berdasarkan pengalaman yang saya jalanin selama ini. Baik. Jadi kita menemukan formula yang tepat ya kita gunakan selama praktek di estetika gitu lah. Oke, jadi di podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang tipikal-tipikal kulit wajah. Nah dok, tipikal kulit wajah tuh ada apa aja sih? Ya, kalau misalnya kita bicara mengenai tipikal atau tipe kulit wajah ya, itu sebenarnya nggak banyak kok Maria ya. Sederhana aja. Jadi ada yang namanya tipe kulit yang normal, ada tipe kulit yang kering, kemudian ada juga tipe kulit berminyak yang cenderung berjerawat, dan yang terakhir ya proses aging ya. Gitu. Nah cara kita ngebedain kulit-kulit yang berminyak, kering gitu gimana ya dok? Yang lebih gampang gitu. Kan kita anak-anak muda kalau mau pilih skincare suka struggle gitu ya, kayak aduh kulit aku yang kering atau yang berminyak gitu. Nah itu cara membedakan yang lebih mudah gimana dok? Oke, jadi sebenarnya ya untuk membedakan tipe kulit ini, kita pengen tahu kulit kita tipe apa sih gitu ya. Sebenarnya langkahnya sederhana kok Maria, nggak Gimana ribet tuh, Dok? gitu loh, gampang. Jadi yang pertama pasien itu perlu cuci mukanya dulu dong ya, Oh iya. bersih semua, Iya. pakai sabun wajah yang sesuai atau dengan pH balance. Nah kemudian tanpa menggunakan produk apapun, jadi nggak boleh diolesin apapun ya. Sejam kemudian kita amati aja kulit kita itu gimana sih gitu. Kalau misalnya kita ngerasa kulitnya itu langsung kering, terus rasa kenceng gitu kan, berarti kulit kita itu tipe yang kering. Oh jadi cara taunya itu jangan pakai skincare setelah cuci muka? Benar. Nah baru kemudian tahu nih aku. Iya. Nah yang kedua, kalau misalnya sudah tidak diolesin apapun, sejam kemudian dengan aktivitas yang normal, pasien ngerasa kulitnya kok udah mulai berminyak ya, gitu ya. I see. Itu Iya. berarti tipe kulitnya berminyak. Oh jadi gitu. cara taunya lewat itu. Iya. Oke benar. dok, kalau ciri khas kulit yang sensitif yang harus kita hindarin itu hal-hal yang bisa ngebuat kulitnya jadi makin rusak tuh apa ya dok? Oke, kalau bicara mengenai kulit sensitif ya, sebenarnya kulit sensitif ini itu boleh dikatakan bukan sebuah penyakit ya, tapi merupakan sebuah simptom atau gejala yang dirasakan oleh pasien, dan biasanya dokter juga bisa nggak tahu awalnya bahwa pasien ini kulitnya sensitif, dan yang biasanya bisa paham itu setelah ngobrol dengan pasiennya gitu loh. Jadi kalau kulit sensitif itu biasanya ciri-cirinya itu adalah kulitnya itu cenderung kering. Tapi tidak terlepas kulit berminyak bisa sensitif loh. Jadi bukan berarti semua kulit kering kulitnya sensitif gitu, tapi cenderung kering, kemudian gampang merah, kemudian dia juga gampang gatal gitu ya. Dan biasanya ini muncul apabila dia ada kontak atau menggunakan produk-produk yang memang dia itu
sensitif terhadap bahan tersebut. Tapi selain dari bahan kosmetik juga banyak sih. Misalnya cuaca matahari yang cukup panas, kalau pasien yang rasa kulitnya gatal, merah, itu berarti dia kulitnya sensitif juga gitu. I see. Jadi bisa nggak dok kalau misalnya ternyata dari lahir tuh nggak sensitif, tapi kayak setelah pemakaian beberapa skincare kulitnya jadi sensitif. Itu bisa kayak gitu? Ini pertanyaannya bagus banget Maria, karena orang nganggap selalu ya asumsinya itu kalau kulit sensitif itu berarti saya udah baket dong dari lahir gitu. Padahal belum tentu. Oh belum Ya. tentu. Ya, Jadi bisa aja keluarnya itu taunya itu setelah beberapa kali memakai suatu produk tertentu gitu. Benar. Baru kita tahu. Iya benar. Jadi kulit sensitif ini biasanya penyebabnya itu kalau saya sih memperhatikan selama ini ke pasien ya, yang pertama adalah kulit kering. Jadi kulit yang terlalu kering itu cenderung akan menjadi sensitif gitu loh. Baru tahu nih aku. Ya. Kemudian yang kedua yang tadi itu memang dia atopik, artinya memang secara genetik tubuhnya itu sudah sensitif kulitnya gitu lah. Itu namanya dermatitis atopik. Baik, gitu. baru tahu juga nih aku. Oke dok, cara dokter Imelda menangani berbagai tipikal kulit wajah saat melakukan perawatan di EMBC Clinic itu gimana sih dok? Oke. Apa aja? Ya, biasanya kan kita evaluasi dulu dong pasien, ada anamnese atau tanya jawab. Kemudian kita akan tanyakan juga dia problemnya apa, yang dia pengen, ekspektasinya apa gitu. Kadang-kadang kan kita harus Mau hilangin jerawat gitu? ya, dan kita harus kasih tahu kenyataannya gitu loh. Jangan nanti pasien misalnya saya mau dalam 2 minggu hasilnya begini gitu. Nah itu namanya ekspektasi gitu. Iya. Ya kan, jadi kita harus terangkan seperti apa gitu loh. Kemudian nanti kita perhatikan, kita lihat juga kondisi kulitnya, problemnya apa, kita akan sampaikan. Kemudian baru kita sampaikan kebutuhannya apa dengan permasalahan kulit ini gitu. Tahapan-tahapan perawatannya sebaiknya apa, dan terutama home care-nya. Ini yang paling penting gitu. Jadi itu untuk home care-nya udah disediain dari kliniknya langsung ya, Iya. racikan-racikan obat tertentu buat jenis kulit tertentu. Benar, itu yang kita kasih brand EMBC Skincare itu. Oh baik. Iya. That's the end of our session. Terima kasih Dokter Imelda sudah menyempatkan Sama-sama. waktunya untuk sharing-sharing tentang pengetahuan di bidang kecantikan. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Semoga pengetahuan-pengetahuan yang tadi Dokter Imelda kasih ke kita, orang-orang bisa mendapatkan wawasan yang baru dan wawasan yang lebih luas lagi. Sekian dari aku dan Dokter Imelda. Terima kasih. Dadah. Bye, terima kasih.